Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan kelompok 7 pada mata kuliah IoT untuk project Smart Automatic Roof Control. Pada video kali ini, di video minggu ketiga khususnya, kami akan membahas tentang dua arah yang akan kami bagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah penjelasan bagian kode Arduino IDE, lalu di bagian Node-RED, lalu yang terakhir di InfluxDB menggunakan Docker Ubuntu. Oke, langsung saja, tidak usah pakai lama-lama lagi. Mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan jelaskan cara kerja kode untuk sistem kanopi otomatis yang kita bangun. Sistem ini menggunakan Node MCU, sensor hujan, servo, relay, MQTT, dan juga notifikasi Telegram. Jadi kode ini menggabungkan beberapa teknologi IoT mulai dari membaca sensor, mengontrol perangkat, sampai kirim pesan ke Telegram secara otomatis. Langsung aja di sini ke bagian pertama, yaitu bagian library. Di sini kita menginclude beberapa library penting, yaitu yang pertama ada ESP8266 WiFi, digunakan supaya Node MCU bisa terhubung ke jaringan WiFi. Nah, ada PubSub client, dipakai untuk komunikasi MQTT sehingga alat kita bisa menerima perintah open, close, dan auto. Dan ada servo, digunakan untuk mengontrol motor servo sebagai penggerak kanopi. Ada WiFi client, secure, dan BIR SSL helpers. Nah, ini memungkinkan Node MCU mengirim pesan ke Telegram melalui koneksi HTTPS. Kita masuk ke bagian konfigurasi WiFi. Nah, di sini kita mendefinisikan nama WiFi dan password yang akan kita pakai di Node MCU untuk menyambungkan ke jaringan. Dua baris ini digunakan di fungsi WiFi begin. Kemudian di bagian MQTT, di sini menentukan alamat dan port server MQTT. Jadi MQTT inilah yang memungkinkan perangkat dikenal jarak jauh. Nanti dashboardnya atau aplikasi bisa mengirim perintah open atau close melalui server ini. Kemudian kita ke konfigurasi Telegram. Konfigurasi Telegram. Nah, di bagian ini kita menyimpan token bot Telegram dan chat ID. Token itu dipakai sebagai kunci akses bot, dan chat ID yang menentukan kemana pesan Telegram akan dikirim. Kemudian bagian penentu pin Node MCU, di sini pin D6 dipakai untuk membaca sensor hujan, dan D5 untuk pin relay, dan pin D1 untuk servo. Kemudian kita variabel global dan objek penting di sini yaitu last rain state. Last rain state itu untuk menyimpan status hujan sebelumnya, dan mode auto sebagai mode otomatis. Kalau mode auto true, itu kanopi bergerak sesuai sensor. Nah, kalau mode autonya false, dia hanya bergerak berdasarkan perintah MQTT atau mode manual. Nah, selain variabel ini, di sini ada objek global yang sebelumnya belum dijelaskan di sini, yaitu servo motor adalah objek untuk mengontrol motor servo. WiFi client, ESP client adalah klien TCP yang dipakai sebagai dasar koneksi ke server MQTT, dan PubSub client itu adalah objek klien MQTT yang menggunakan ESP client untuk berkomunikasi dengan broker MQTT. Kemudian di kode fungsi Telegram, send Telegram untuk mengirim pesan ke Telegram. Nah, fungsi ini itu bagian memungkinkan Node MCU mengirim pesan langsung ke Telegram. Di dalam fungsi Node MCU membuat koneksi HTTPS ke server Telegram menggunakan WiFi client secure.
Di sini kita encode teks pesan agar bisa dimasukkan ke URL, lalu kita membentuk URL API Telegram, yaitu bot token send message chat ID. Kode ini setelah URL siap, NodeMCU mengirim pesan HTTP GET ke server Telegram. Hasilnya pesan langsung muncul di Telegram pengguna. Kemudian kita ke WiFi setup. Fungsi setup WiFi ini bertugas menghubungkan NodeMCU ke WiFi. Pada fungsi ini menjalankan WiFi begin dan while WiFi dan while. Setelah WiFi begin, ada loop yang terus mengecek apakah NodeMCU sudah terhubung atau belum. Loop ini akan berhenti hanya jika status WiFi sudah WL connected. Kemudian kita ke MQTT callback atau dua arah MQTT control. Callback MQTT adalah fungsi yang otomatis dipanggil ketika NodeMCU menerima pesan dari server MQTT. Di sini kita membaca isi pesan pilot, apakah itu open. Open itu servo akan membuka kanopi, mode otomatis dimatikan atau mode auto false. Nah, dan untuk close, servo menutup kanopi, mode otomatis dimatikan, yaitu mode auto false. Nah, untuk auto, sistem kembali menggunakan sensor hujan. Di sini menggunakan mode autonya true. Jadi callback ini itu pusat kendali manualnya. Ketika ada perintah dari aplikasi dashboard atau melalui MQTT, fungsi ini akan mengeksekusi. Kemudian kita ke MQTT reconnect, fungsi reconnect. Nah, fungsi reconnect itu memastikan koneksi ke broker MQTT selalu terjaga. Ini kode utamanya. Kadang internet putus atau broker restart. Kalau itu terjadi, NodeMCU akan kehilangan koneksi. Nah, fungsi ini itu untuk mengecek menggunakan while client connected. Selama belum terhubung, NodeMCU terus mencoba reconnect. Setelah berhasil, NodeMCU akan subscribe ulang ke topik canopy / control server, sehingga masih bisa menerima perintah. Kemudian sensor hujan ini adalah fungsi is raining, yaitu digunakan untuk memastikan apakah benar-benar ada hujan. Nah, sensor hujan ini juga kadang memberikan noise atau pembacaan tidak stabil. Karena itu fungsi ini membaca sensor sebanyak 10 kali. Jika lebih dari 10, hasilnya akan low. Nah, jika lebih dari 7, hasilnya akan low, yang berarti basah. Maka kita simpulkan bahwa memang sedang hujan. Kemudian servo halus, yaitu fungsi servo smooth. Nah, itu gerak servonya itu halus. Fungsi servo smooth ini dipakai untuk menggerakkan servo secara perlahan, bukan langsung meloncat dari satu posisi ke posisi lain. Akan kode ini. Nah, fungsi ini penting karena kita menggunakan fungsi ini karena menghindari servo bergerak secara cepat atau kasar dan mengurangi beban mekanik pada kanopi dan memastikan gerakan stabil dan aman. Dan ke bagian setup. Fungsi setup adalah bagian yang dijalankan sekali saat alat pertama kali menyala. Ini baris penting yaitu kode penting, yaitu serial
begin 115200. Nah, ini digunakan untuk mengaktifkan konifikasi serial antara NOT MCU dan komputer. Lalu dari setup ini secara umum mengaktifkan serial monitor, mengatur mode pin, pin sensor hujan, relay, dan servo, dan juga menentukan alamat MQTT server, mengaktifkan callback MQTT, mengirim notifikasi awal ke Telegram bahwa Node MCU sudah online. Kemudian ke bagian loop, program utama. Nah, fungsi loop itu tempat program berjalan terus-menerus. Di sini ada kode if client connect reconnect client loop. Nah, if client connect reconnect ini untuk mengecek apakah MQTT masih terhubung. Jika tidak, panggil reconnect. Nah, client loop itu sangat penting karena harus dipanggil terus di dalam fungsi loop. Bertugas memproses pesan MQTT yang masuk dan menjaga koneksi tetap aktif. Tanpa client loop, fungsi callback MQTT tidak akan pernah dipanggil meskipun ada pesan broker. Kemudian di sini ada fungsi membaca sensor hujan, ball current rain is raining. Nah, itu jika mode, di sini ada modenya. Jika mode kondisi berubah menjadi hujan, jika mode auto true, alat akan memeriksa apakah kondisi cuaca berubah dibanding last rain state. Jika berubah menjadi hujan, relay dinyatakan digital write, relay pin high. Ini servo itu akan bergerak otomatis menutup kanopi statusnya dikirim ke MQTT dan ada notifikasi Telegram akan dikirim. Kemudian jika berubah menjadi cerah, servo akan membuka kanopi, relay akan dimatikan, dan digital write ini low, status MQTT akan dikirim dan notifikasi Telegram juga akan dikirim. Nah, digital write relay pin high ini untuk mengaktifkan relay, misalnya untuk menyalakan beban seperti motor kanopi atau indikator. Nah, untuk digital write relay pin low itu untuk mematikan relay ketika cuaca cerah dan kanopi dibuka kembali. Nah, di sini ada loop delay 500. Nah, delay 500 ini memberi jeda 500 milidetik setiap siklus loop. Jeda ini membuat pembacaan sensor dan pengiriman status tidak terlalu sering, sehingga sistem lebih stabil, jaringan MQTT tidak dibanjiri pesan, dan Telegram tidak menerima notifikasi terlalu cepat dan berulang-ulang. Nah, loop ini yang membuat sistem bekerja secara real time dan responsif. Baik, mungkin segitu saja penjelasan kerja kode untuk sistem kanopi otomatis yang kita bangun. Akan dilanjutkan penjelasan selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan video sebelumnya yang telah teman saya jelaskan pada bagian kode Arduino IDE. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang versi 2 arah di bagian Node-RED-nya, yang pastinya terhubung melalui Docker CLI gitu ya. Jadi Docker Ubuntu gitu. Nah, di sini
kami menginstal Ubuntu Live Server pada VirtualBox atau VMware kami ya. Kami install, lalu dalam itu kami install lagi untuk Docker, lalu tidak lupa untuk Portainer diinstal. Yang pertama saya jelaskan dulu, Portainer itu adalah sebuah tampilan UI ya, tapi tampilan UI-nya si Docker di dashboard gitu ya, di tampilan Google gitu, tapi lewat localhost gitu. Jadi kalau kita di Docker desktop itu kita melihatnya tampilannya GUI gitu ya, Graphical User Interface. Jadi kita enak untuk melihatnya dari segi penglihatan. Cuman kalau dari CLI untuk melihat apakah terinstall atau belumnya, kita bisa install Portainer. Nah, di situ kita juga bisa melakukan penginstalan kontainer-kontainer secara mudah gitu. Nah, di sini kalau kita ls-nya, jadi saya buat sebuah folder itu IoT strip canopy strip hujan ya. Saya ls, saya lihat isi dalamnya. Di sini ada docker compose.yaml, artinya ada script YAML ya, yang fungsinya untuk mengotomasi atau membuat kontainer secara otomatis gitu. Lalu ada InfluxDB data listener-nya ini, listener ini yang fungsinya berjalan di Mosquito lokal gitu ya. Dia di port 1883 dan anonimusnya sebenarnya true gitu. Jadi kita tidak membuat username dan password gitu. Jadi semua bisa mengakses gitu. Lalu ada Mosquito, lalu ada Node-RED. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian Node-RED-nya. Kalau kita lihat di sini, kita juga bisa ngecek untuk IP-nya ya, if config di sini. Karena dia itu di port 1 ya, di port 1 di 192.168.1.10 gitu ya. Nah, di sini adalah port-port yang virtualnya gitu. Nah, di sini kita panggil saja 192.168.1.10 yang akan berjalan di port 1883 yakni Node-RED. 1883 adalah Mosquito lokal. Nah, apa saja yang ada di dalam Node-RED kali ini di dalam project Smart Automatic Roof Control? Yang pertama tuh ada MQTT-in ya, MQTT masuk, yang masuknya dari MQTT-X desktop. Oke. Kalau kita klik di sini, oke, di sini ada server ya, atau IP-nya. Di sini untuk IP sekali lagi harus disamakan lagi apabila berganti WiFi gitu. Kebetulan di sini saya hanya sesi untuk menjelaskan, jadi tidak ada yang perlu saya ubah. Mengubahnya akan ada di video sebelumnya gitu, yang udah saya upload di minggu keempat atau nanti setelah dari video ini. Untuk IP disamakan, dia karena berjalan di Mosquito lokal, dia berjalan di 1883 dengan IP 192.168.1.18.3, lalu single topic, lalu subscribernya topiknya atau canopy /status/ ya, lalu costnya 2, outputnya auto detect %JSON ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Lalu setelah dari MQTT-in, dia dihubungkan lagi kedua nih, function sama debug. Nah, debug ini fungsinya untuk kita mengecek nih apakah ada yang error atau tidak di dalam sini nantinya. Nah, berhubung saya tidak mencolokkan alatnya, jadi tidak bisa dicoba sekaligus gitu. Di function ini isinya seperti ini kurang lebih di bagian on message-nya. Jadi ada beberapa topik di payload dan measurement file text-nya. Topiknya disamakan seperti MQTT-X yang ada di desktop, yaitu canopy status hujan status hujan gitu ya. Lalu dia ini terhubung ke dalam my bucket untuk Influx ya, Influx. Nah, di Influx ini harus disamakan juga untuk organisasinya. Di sini di setting my org, lalu bucketnya di my bucket ya. Tidak lupa di sini pastikan Influx yang teman-teman install di dalam Ubuntu Live Server itu adalah versi 2.0, jangan 1.2, itu karena belum support gitu ya. Lalu di bagian bawah sini juga kita masuk ke MQTT out ini ya, canopy control servo, agar waktu range sensor modul membaca apakah terjadinya hujan, dia akan mengirimkan perintah ke Node MCU kan, secara teknis ya. Secara teknis dia akan mengirimkan, lalu dari Node MCU memerintahkan servo untuk bergerak. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada bagian gauge ya, gauge untuk melihat kita bisa mengontrol secara otomatis atau manual gitu. Nah, dia ada open, close atau auto mode untuk menghidupkan dan mematikan si servonya gitu. Kalau secara logikanya nanti di dalam minggu keempat itu kami akan mempraktikkan kontrol servonya untuk agar lebih jelas gitu ya, dalam bagaimana cara dia terhubung, lalu bisa terhubung ke servo itu lewat apa saja gitu. Lalu kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bagian Node-RED ini. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan perintah gitu ya. Jadi kita setting untuk MQTT-in masuk dari MQTT-X desktop, lalu di function untuk diteruskan ke my bucket di Influx, disamakan untuk organization dan bucketnya, kurang lebih seperti itu. Lalu di debug untuk melihat apakah ada script yang error atau kode yang error gitu.
Cuman untuk video kali ini tidak ditampilkan karena akan lebih jelas di video ke minggu keempat. Lalu ada open, close, dan auto mode untuk melihat secara untuk mencoba secara manual gitu. Apakah bisa dilakukan atau tidak gitu. Kalau kita coba seharusnya di sini kita coba ya. Kita coba apakah bisa UI. Seharusnya bisa ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gauge-nya. Jadi ada kontrol kanopi, lalu ada auto mode. Nah, kalau auto mode kita hanya hidupkan, jadi dia auto. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita kontrol, dia otomatisnya ketika range sensor membaca, dia akan otomatis lalu servonya akan bergerak gitu. Cuman ketika kita matikan, kita akan bisa di close atau open gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bagian influx melalui Ubuntu Live Server gitu. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Pada yang sekarang ini kita akan menampilkan data di database ya. Untuk membuat database-nya saya menggunakan Node-RED dan Influx itu berjalan di virtual machine. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Data Dockernya. Selanjutnya saya akan mengecek Dockernya. Di sini sudah berjalan ya, Influx, Node-RED, Portainer, dan Eclipse-nya. Nah, untuk port pada Influx ini di port 8086. Langsung saja kita masuk ke sini. Untuk menyambungkan Node-RED ke Influx itu kita membutuhkan yaitu ini ya, Influx node gini ya. Kita di sini sudah ada namanya main bucket, terus servernya di sini sudah kita lihat. Nah, di server ini ada namanya Influx, versinya saya menggunakan versi 2, URL-nya ini IP kita, terus portnya, tokennya ini dari token si Influx ya. Terus lanjut organisasinya MyORG, terus bucketnya MyBucket. Oke, langsung saja kita ke Influx-nya ya. Di sini saya akan menampilkan status pada hujan, terus relay dan servo. Selanjutnya kita submit terlebih dahulu. Nah, di sini masih 00 ya. Selanjutnya coba kita kirimkan lagi. Dia akan menutup. Di sini kita coba submit. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini untuk servonya posisinya 180, terus status hujannya ini 1. Nah, itu 1 tuh dianggap hujan ya, kalau 0 tidak hujan. Jadi ya, kita pakai yang grab ini aja biar lebih enak. Nah, ini kan 1 0 kita submit. Posisinya menutup. Kalau posisinya membuka, ini coba lihat, kita submit. Nah, di posisinya ini 0 nih ya. Jadi posisi 00 ini berarti si servo ini kebuka ya. Selanjutnya cara melihat status di Influx ini secara real time, kita masuk ke dashboard.
Nah, di sini saya sudah membuat ya dashboard Canopy, termasuk di sini sudah real time. Ataupun kita coba bikin lagi ya, add di sini small spin value amit. Terus kita checklist. Di sini sudah menampilkan data secara real time. Oke, saya rasa cukup untuk di inflak ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.